Perkenalkan, nama saya Natalia Gabriela Patunaung. Jadi di video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai bahayanya merokok. Dan di hadapan saya ada papa saya yang bernama Fendri Patunaung. Beliau seorang perokok aktif. Jadi saya akan memberikan edukasi tentang bahaya merokok sekaligus memberikan tips untuk bisa berhenti dari merokok. Jadi sebelum menjelaskan, pertama saya akan memberikan 3 pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Yang pertama, sudah dari kapan mulai menjadi seorang perokok? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak tahu salah satu bahaya dari merokok? Sudah tahu kanker lupa bikin katanya. Ya, betul sekali. Yang ketiga, apakah ada niat atau tekad untuk berhenti dari merokok? Ada setengah mati no. Jadi sebelumnya jelaskan dulu apa saja zat yang terkandung dari rokok. Jadi bahaya merokok ditimbulkan dari kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia di dalam rokok dan sekitar 70 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Sesuai yang tadi dijawab, dari 7.000 bahan kimia yang dalam rokok, 70 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Nah, zat yang pertama ada nikotin. Nikotin ini adalah zat stimulan yang dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan konsentrasi. Namun, zat ini bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga membuat perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Zat ini bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kerja paru-paru. Dan yang ketiga ada zat yang dinamakan tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terhisap. Zat ini dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru yang bertugas untuk menyerap oksigen. Yang terakhir ada benzena. Benzena dapat ditemukan di dalam bahan bakar atau bensin. Paparan benzena dalam rokok dapat meningkatkan resiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya. Kemudian ada bahaya merokok yang dapat mengganggu kesehatan seorang perokok aktif. Yang pertama ada serangan jantung. Nah, orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari sekitarnya, lebih rentan terkena penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Yang kedua ada aneurisma otak. Merokok dapat mengganggu kesehatan pembuluh darah dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, perokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak seperti stroke dan aneurisma otak. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Salah satu efek samping paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel-sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Yang kelima ada penuaan dini. Nah, rokok juga bisa membuat seseorang perokok aktif dapat muncul gejala penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut, beresiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena perokok dapat mempersempit pembuluh darah sehingga asupan oksigen ke kulit berkurang. Akibatnya orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah beberapa penyakit yang dapat mengganggu atau mengakibatkan risiko yang fatal bagi seorang perokok aktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips yang dapat memberikan motivasi dan membantu untuk berhenti merokok. Seperti yang tadi Bapak bilang kan, suka mau berhenti sulit toh. Jadi yang pertama bisa mengolah stres. Stres ini bisa jadi salah satu alasan orang memilih untuk merokok karena kandungan nikotin di dalamnya dapat memberikan efek relaksasi dengan cepat.
Meski demikian, beberapa penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok justru dapat membuat seseorang lebih mudah stres. Bukan malah meredakan, tapi malah bikin lebih stres. Yang kedua, menghindari pemicu kebiasaan merokok. Saat sedang berusaha berhenti merokok, sebisa mungkin hindari faktor atau kebiasaan yang dapat membuat kembali merokok, seperti minum kopi atau alkohol maupun berkumpul dengan sesama perokok. Jadi untuk hasil yang bisa berhenti cepat merokok itu kurangi minum kopi atau alkohol yang bisa memicu untuk merokok kembali. Jika terbiasa merokok setelah makan, bisa mencari cara lain sebagai pengganti, misalnya dengan mengunyah permen karet atau menggosok gigi. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan teman terdekat. Beritahu keluarga dan kerabat terdekat bahwa Anda sedang dalam proses merokok. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan teman terdekat. Beritahu keluarga dan kerabat dekat bahwa Anda sedang dalam proses berhenti merokok. Dengan demikian, mereka akan membantu dan memberikan dukungan agar selalu ingat akan tujuan berhenti merokok yang dicapai. Jadi, dengan apa yang saya jelaskan tadi dari kesehatan sampai tips, apakah dapat dimengerti? Apakah ada niat atau motivasi untuk berhenti merokok? Ada. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cepat berhenti karena rokok membunuh. Terima kasih.